Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nining Masrifah dengan NIM 2113638. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa fusha dan faktor munculnya bahasa Ammiah. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nih, siapa sih manusia pertama yang melafalkan bahasa Arab? Menurut teori, manusia yang pertama kali melafalkan bahasa Arab yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa begitu? Karena sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam adalah penduduk surga. Dan banyak juga nih riwayat yang mengatakan bahwa penduduk surga menggunakan bahasa Arab. Dan yang otomatisnya bahasa yang digunakan Nabi Adam alaihissalam adalah bahasa Arab juga dong tentunya. Nah, karena Nabi Adam menggunakan bahasa Arab, pastinya anak dan keturunannya juga pasti menggunakan bahasa Arab. Setelah jumlah keturunan Nabi Adam alaihissalam bertambah banyak dan tersebar ke berbagai tempat, bahasa Arab yang digunakan juga banyak berkembang menjadi bahasa yang berbeda-beda. Seperti yang akan saya jelaskan ini, yaitu bahasa Fusha dan bahasa Arab Ammiah. Oke baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bahasa Fusha. Apa sih itu bahasa Fusha? Bahasa Fusha adalah ragam bahasa yang ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis serta warisan tradisi Arab. Bahasa Arab Fusha juga dikenal sebagai Arab standar modern atau bahasa Arab baku. Bentuk bahasa Arab yang digunakan secara luas di seluruh dunia Arab. Bahasa Arab Fusha ini adalah bahasa yang lebih formal dan standar di bahasa Arab yang digunakan dalam media, seperti pidato resmi, komunikasi formal lainnya. Bahasa Fusha adalah bentuk bahasa yang Arab yang diajarkan di sekolah-sekolah di dunia Arab dan digunakan dalam Al-Quran serta banyak teks Arab klasik. Nah, seperti kita belajar di universitas, pasti yang kita pelajari adalah bahasa Arab Fusha, bukan Ammiah ya. Nah, bahasa Fusha membedakan dirinya dari dialek bahasa Arab yang digunakan dalam sehari-hari di daerah dunia Arab. Nah, dialek-dialek ini seringkali memiliki perbedaan signifikan dalam tata bahasa, vokabulari, dan pelafalan. Karena itu, bahasa Fusha digunakan sebagai bahasa resmi dan komunikasi lintas budaya di seluruh dunia Arab. Sementara bahasa Fusha sangat penting dalam konteks resmi dan sastra. Individu di berbagai negara Arab juga menggunakan dialek mereka sendiri dalam percakapan sehari-hari. Pemahaman bahasa Fusha umumnya diperlukan untuk berkomunikasi di tingkat nasional dan internasional, terutama dalam situasi formal. Jadi bahasa Fusha itu bisa dikatakan juga bahasa formal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau membedakan bahasa Fusha dan Ammiah, kalian bisa tahu dengan cara kegunaannya. Misalnya kalau kita sehari-hari menggunakan bahasa Ammiah, dan jika kita sedang belajar di dalam kelas atau di mana, itu biasanya kita menggunakan bahasa Arab Fusha. Oke baik teman-teman, tadi kan kita sudah tahu nih apa itu bahasa Fusha. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu kalian nih apa itu bahasa Arab Ammiah. Sebelumnya itu, kapan sih adanya bahasa Arab Ammiah itu? Nah, di sini sejak agama Islam datang, persepsi masyarakat mengenai ragam bahasa Arab mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya mereka menganggap bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa lokal sebagai setara, jadi kayak ya walaupun itu bahasa Al-Quran, kita juga nggak apa-apa gitu ngomong pakai bahasa itu gitu. Tapi karena banyaknya perbedaan pendapat gitu, terus juga banyaknya bahasa yang menyebar ke berbagai daerah-daerah Arab, jadinya sekarang itu bahasa Fusha udah enggak lagi tuh yang dipakai untuk bahasa sehari-hari. Jadi sekarang dipakainya itu bahasa Ammiah. Jadi munculnya bahasa Ammiah tuh ya karena itu. Nah, jadi itu sejarah munculnya bahasa Ammiah. Nah, setelah itu, apa sih bahasa Ammiah itu? Bahasa Ammiah nih, kalau bisa disebut itu bahasa gaul gitu. Jadi istilahnya yang digunakan untuk merujuk kepada dialek-dialek bahasa Arab yang digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh penduduk berbagai wilayah di dunia Arab.
Bahasa Amiyah berbeda dari bahasa Fusha. Oh, tentu banget kan berbeda, yang merupakan bentuk standar dan formal bahasa Arab. Munculnya bahasa Amiyah terjadi berbagai hasil dari evaluasi dan adaptasi bahasa Arab dalam berbagai komunikasi lokal, yang udah tadi kayak saya kasih tahu tuh. Ada berbagai dialek bahasa Amiyah di seluruh dunia Arab. Jadi dunia Arab itu kan banyak nih guys ya. Semuanya itu dialek bahasa Amiyahnya tuh beda-beda dari seperti Mesir, Maroko, dan lain sebagainya. Nah, penting juga nih buat kita ingat bahwa bahasa Amiyah dapat menjadi tantangan bagi orang yang memiliki latar belakang bahasa Fusha. Jadi kalau misalnya biasanya nih kalau kita belajar bahasa Fusha aja tuh, kita kadang nggak ngerti dia ngomong apa sih, kok kayak beda sih sama bahasa yang pernah kita pelajarin gitu, atau berasal dari wilayah dalam dialek yang berbeda. Kayak kan setiap dialek di seluruh negara Arab tuh kan beda-beda ya. Jadi tuh mereka kadang suka bingung, kok beda sih, bukan kayak yang sering ku omong gitu loh, kayak kok bahasanya beda sih gitu loh. Nah, beberapa mungkin mampu nih, banyak orang yang bisa nih mahamin bahasa dia, tapi kadang juga ada yang enggak gitu kan. Nah, mungkin itu penjelasan bahasa Amiyah dari saya. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memunculkan adanya bahasa Amiyah. Nah, yang pertama itu ada evaluasi bahasa. Seiring berjalannya waktu, bahasa Arab Fusha mengalami evaluasi dan perubahan alamiah. Ini mengakibatkan munculnya variasi bahasa yang lebih mudah digunakan dalam konteks sehari-hari. Jadi kan karena bahasa Fusha itu harus mengikuti kaidah nahwu dan shorof, jadi banyak tuh orang-orang yang kayak ribet pakai kayak gitu, ngapain sih gitu. Jadinya digampangin aja gitu ngomongnya. Nah, yang kedua, komunikasi sehari-hari. Bahasa Arab Amiyah berkembang sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab. Bahasa ini lebih sederhana dan praktis daripada bahasa Arab Fusha yang lebih formal dan kaku. Yang ketiga ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam globalisasi telah mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Bahasa Arab Amiyah adalah respon terhadap penggunaan teknologi modern dan berhubungan internasional yang semakin erat. Yang keempat ada pengaruh bahasa asing. Dalam sejarahnya, bahasa Arab telah menerima pengaruh dari bahasa asing, terutama bahasa-bahasa yang digunakan dalam perdagangan dan hubungan internasional. Ini menyebabkan munculnya istilah-istilah baru dalam bahasa Arab Amiyah. Yang kelima ada perkembangan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya seperti urbanisasi, globalisasi, dan interaksi dengan budaya asing telah berdampak pada bahasa sehari-hari. Masyarakat Arab berinteraksi dengan berbagai budaya dan gaya hidup yang berbeda, dan ini tercermin dalam bahasa Arab Amiyah. Yang keenam ada komunikasi generasi muda. Generasi muda sering lebih nyaman menggunakan bahasa Arab Amiyah dalam komunikasi mereka. Bahasa ini lebih relevan dan konteks modern dan digunakan dalam media sosial, musik, dan budaya pop. Kayak kita aja sekarang tuh kadang kayak ngomong tuh kan lebih enak, kayak nggak usah yang baku banget kan. Nah, sama aja kayak bahasa Amiyah ini. Yang ketujuh ada regionalisme. Bahasa Arab Amiyah memiliki dialek yang berbeda di berbagai wilayah Arab. Faktor-faktor regional seperti geografis dan budaya lokal juga mempengaruhi perkembangan bahasa Arab Amiyah. Yang kedelapan ada komunikasi yang lebih akrab. Bahasa Arab Amiyah memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan lebih akrab, santai, dan lebih sesuai dengan situasi sehari-hari daripada bahasa Arab Fusha yang lebih bersifat formal. Ya kayak ngomongnya kan lebih asik aja kalau cerita gini-gini kan. Kalau bahasa Fusha tuh kayak mengikuti kaidah yang nahwu banget gitu loh guys. Nah, sebagai hasil dari faktor-faktor ini, bahasa Arab Amiyah menjadi bahasa yang lebih relevan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bahasa Arab Fusha tetap menjadi bahasa formal dan penting dalam konteks agama, literatur klasik, dan komunikasi resmi. Oke, mungkin sekian penjelasan bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah serta faktor munculnya bahasa Amiyah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.